Woyo, salam jumpa, salam kenal, dan salam lestari bersama saya, Sugi Kiting. Pertama, izinkan saya untuk memulai konten saya ini dengan aktivitas keseharian saya di sekitar rumah. Yang nanti channel ini mungkin lebih tepatnya petualangan ala Sugi. Lalu, apa saja yang akan saya share di konten-konten berikutnya, tentunya mengenai petualangan-petualangan saya di sekitar rumah saya. Jadi mau tahu di mana saya tinggal? Saya tinggal di kaki Gunung Raung. Jadi saya pindah dari Depok di kaki Gunung Raung, tepatnya di sebelah selatan lereng Raung, yaitu di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, atau orang lebih mengenal daerah Banyuwangi Barat, karena memang dua kecamatan terakhir yaitu Kalibaru dan Glenmore berada di bagian paling barat Kabupaten Banyuwangi. Nah, apa saja yang akan saya coba explore, yaitu tentang keseharian saya dan keseharian sekitar rumah saya. Kenapa sekitar rumah saya? Jadi menurut saya di sekitar rumah saya tuh banyak hal-hal yang menarik, banyak hal-hal yang asik untuk dinikmati, asik untuk dijelajahi, asik untuk diulas, dan asik untuk dibahas. Alamnya yang bagus, pertaniannya yang subur, perkebunannya yang sekarang amburadul. Tapi kenapa amburadul? Nanti akan coba saya telusuri dan saya bahas. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman atau adik-adik, atau boleh dibilang ya saudara-saudara baru saya di seputaran Glenmore ini. Dan mungkin nanti jika pun nanti akan memperluas petualangan saya, jadi mungkin akan memperluas ke seputaran Banyuwangi dan sekitarnya. Nah, yang pertama, karena saya background aktivis penggiat alam terbuka, tentunya ada sebagian orang menyebut itu dengan kata pencinta alam, gitu ya. Jadi kalau kemarin ada orang ribut-ribut tentang, saya balik lagi. Jadi kalau kemarin ada orang ribut-ribut tentang kabur aja dulu. Nah, saat itu saya juga tidak sengaja kabur aja dulu. Artinya kabur dari kota besar menuju ke daerah kecil gitu, menuju ke pinggiran kota, bukan ke daerah terpencil, bukan ke daerah pelosok, tapi saya nyebutnya pinggiran kota karena tidak jauh dari sini itu ada kota Glenmore, ada kota Genteng, lalu ada kota Banyuwangi. Jadi ini asik gitu. Kalau saya pikir kabur aja dulu, ya kabur untuk mencoba mengabdikan diri atau mengeksplorasi atau menekuni satu aktivitas di tempat yang asik, di tempat yang menurut saya pribadi itu daerah yang asik. Jadi kalau teman-teman atau saudara-saudaraku mau mencoba kabur aja dulu, ya kaburlah ke tempat yang memang kita sukai, yang Anda sukai. Nah, dalam hal ini tempat ini memang tempat yang saya sukai. Nah, jadi kita lanjut tentang definisi orang menyebut pencinta alam. Jadi ini definisi pribadi saya ya. Mohon kalau salah silakan komentar atau diluruskan atau dikritik, monggo. Jadi seorang pencinta alam itu adalah orang yang cinta dengan alam. Nah, untuk mencintai alam itu ada berbagai proses.
Mungkin analoginya adalah kalau kita seorang laki-laki berusaha untuk mencintai seorang wanita, itu ada proses, mulai proses melihat, tertarik, pendekatan, berkenalan, lalu mengetahui lagi latar belakang lebih lanjut, kalau kata orang bibit, bobot, dan bebetnya harus jelas, dan sebagainya, sehingga di situ nanti timbullah rasa cinta, timbullah kan rasa menyatu lalu memiliki, lalu hidup bersama. Jadi kalau hidup bersama dalam satu pertemuan antara laki-laki dan wanita diikat dalam satu perkawinan, jadilah rumah tangga, sehingga rumah tangga itu bisa lestari atau harapannya akan langgeng. Jadi begitupun bagi seseorang yang mengaku dirinya pencinta alam, proses awalnya adalah, bagi saya pribadi tentunya setelah melihat, saya mulai mengenal, lalu mengetahui lebih dalam lagi, lalu lama-lama akan timbul rasa cinta kepada alam itu. Nah, lalu kenapa pencinta alam itu diidentikan dengan pendaki gunung, dengan pengarung sungai, dengan penelusur gua, pemanjat tebing, penerjun payung, atau apapun itu penjelajah. Nah, menurut saya itu adalah ekspresi diri atau eksplorasi diri untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana sih alam itu, bagaimana sih sifat alam itu, bagaimana sih karakter alam itu. Nah, untuk mengetahui sifat karakter alam dan sebagainya itu perlu pendekatan seperti itu tadi. Kita perlu melihat puncak gunungnya, ada apa sih di gunung itu, bagaimana sih ekosistem gunung itu, apa sih keindahannya, lalu bagaimana kita cara mencintai gunung itu. Demikian juga yang pengarung sungai atau lebih dikenal dengan arung jeram, dia akan mengenal lebih dekat bagaimana karakter si sungai, apa sih fungsi sungai, bagaimana ekosistem sungai, dan sebagainya, sehingga keindahan sungai itu akan menimbulkan rasa cinta terhadap kita yang melihat, lalu menekuni, lalu mendekati, lalu mengarungi itu. Nah, setelah itu kita akan timbul rasa cinta, lalu setelah itu demikian juga yang pemanjat tebing lah. Ada apa sih? Bagaimana sih tebing ini terbentuk dari apa sih, batuannya bagaimana, dan sebagaimana. Apa sih fungsi dari tebing, apa sih fungsi dari sungai, apa sih fungsi dari gunung. Setelah tahu itu semua, diharapkan kita akan timbul rasa cinta. Nah, gunung, sungai, tebing, angkasa, pepohonan, hutan, dan sebagainya itu adalah bagian dari alam. Jadi disitulah definisi kenapa orang menyebut aktivis pendaki gunung, pengarung jeram, pemanjat tebing, dan sebagainya identik dengan pencinta alam. Karena memang begitulah cara kami mendekati untuk mencintai alam, bukan mencintai Petivera. Oke. Nah, di Glenmore ini sekitarnya itu banyak tersedia tempat-tempat yang asik, tempat-tempat yang patut untuk dicintai. Setelah itu harus kita jaga. Salah satunya adalah tempat yang ada di belakang saya ini. Saya berada di tepian Kali Takir. Nah, ini ada puluhan bahkan ratusan kali-kali di sekitaran Gunung Raung. Kalau tepatnya di Glenmore sendiri mungkin ada beberapa sungai yang itu asik untuk kita nikmati.
sebagai tempat ngopi pagi, sebagai tempat ngobrol-ngobrol, juga tempat healing, ya nggak perlu jauh-jauh. Nah, dari itu semua, saya berusaha nanti, kalau udah asik, kalau tempat ini sudah nyaman, gimana sih cara menjaganya? Gimana sih cara melestarikannya? Sama dengan halnya, kalau kita sudah cinta kepada seorang wanita yang menjadi istri, itu bagaimana cara menjaga kehormatan istri, bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga rumah tangga kita menjadi lestari. Demikian juga gimana caranya kita menjaga alam, sehingga alam ini menjadi lestari. Karena alam ini bukan titipan dari nenek moyang, tapi alam ini nantinya akan kita wariskan kepada anak cucu kita, yaitu alam ciptaan Tuhan yang umatnya harus bisa ikut menikmati. Maka jangan kita rusak dari awal. Jadi mungkin ini intro dari saya atau konten awal dari saya. Semoga nantinya teman-teman, saudaraku semuanya yang menyaksikan ini akan ikut bagaimana petualangan saya di sekitaran Glenmore atau tepatnya di lereng Raung. Baik itu sekedar berkenalan dengan warga, apa aktivitas mereka, sampai dengan petualangan saya mungkin ke puncak gunung atau mandi di tepi di sungai dan sebagainya. Ikuti terus petualangan saya di sekitar rumah saya di Banyuwangi Barat. Woyo!